Oh, menaiki tadi yuk. Dari mana, Kam? Dari mana? Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Eki, dan kali ini aku akan ngasih tutorial ke kalian gimana sih caranya untuk buat edit video kayak di awal video tadi. Jadi video yang di awal tadi itu kayak semacam sulap atau magic, jadi kita menghilang di salah satu tempat gitu. Dan itu kita edit videonya menggunakan KineMaster. Jadi di sini aku menggunakan satu aplikasi doang, yaitu KineMaster. Dan aplikasi KineMaster ini bisa kalian dapatkan di Play Store secara gratis. Itu kalau kalian mau menggunakan versi aslinya. Kalau kalian mau menggunakan versi modnya, kalian bisa cari di Google, itu sangat banyak banget di Google. Dan perbedaannya pun beda kok. Tapi untuk kalian yang pemula, saran aku pakai yang gratis saja, yang di Play Store. Kalau udah kalian download aplikasinya, sekarang kita langsung aja ke tutorialnya. It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. Ngeditnya, dan di sini aku kasih lihat videonya, video versi aslinya yang belum diedit sama sekali. Kalian bisa lihat dulu. Nah, kalau bisa kalian buat videonya itu jangan sampai bergerak ya pada saat motornya hilang. Nah, kayak gini nih, jangan sampai bergerak kameranya. Gunakan tripod atau alat Menaiki tadi semacamnya, yuk. yang ibaratnya kalian jangan sampai bikin objek kayunya tadi gerak. Dari mana, Kam? Dari mana? Oke, kalau udah kalian buat videonya, sekarang kita ke tahap pengeditan, dan di sini kita masuk dulu ke KineMasternya untuk mengedit. Kita masuk ke KineMaster. Oke, bentar. Dan di sini kita buat project. Di sini kita pilih rasionya 16:9. Terus di sini kita pilih media, kita pilih video yang baru kita buat tadi. Di sini aku coba videonya yang ini. Oke, di sini kita potong aja bagian yang nggak perlunya. Misalkan kayak yang ini nih, di bagian ini, di bagian dimana aku pas mau gerak. Nah, di sini kita pencet videonya, terus kita pilih gunting, kita pilih pangkas ke kiri playhead. Oke, kita majuin. Nah, kita pasin pas detik dimana dia mau menghilang. Nah, di sini makanya tadi aku bilang jangan sampai kameranya gerak pada saat dia mau transmisi untuk menghilang, karena biar enak ngeambil bagian di sininya nih. Jadi kameranya itu jangan sampai gerak. Saran aku untuk menggunakan tripod. Di sini kita majuin dulu videonya ke bagian dimana dia pas mau masuk. Nah, di sini dia udah masuk. Dan kalau udah seperti ini, kalian pencet videonya, terus kalian pilih ikon kotak di kiri ini, dan kalian pilih tangkap dan simpan bingkai pada playhead. Nah, dia secara otomatis akan men-screenshot gambar yang ada di sini. Oke, kalau udah kita pilih lapisan, kita pilih media, dan kita pilih capture screenshot yang tadi kita buat, kita masukkan. Nah, di bagian ini kita perbesar. Kita masuk ke bagian ini, terus kita pilih yang ini, dan kita geser ke tiangnya ini, kita pasin ke tiang. Oke, satu lagi catatan buat aku, setting kamera kalian itu jangan autofocus ya, jangan autofocus. Kalau kalian autofocus, biasanya tuh kalau ada cahaya yang baru masuk atau cahaya awan berganti atau kayak gimana, dia akan fokus ulang. Jadi dia biasanya tuh nggak sinkron sama yang ini. Nah, di sini aku menggunakan manual fokus. Jadi dia tuh nggak fokus terus menerus. Setting kamera kalian biar nggak autofocus. Ingat, biar nggak hasilnya itu biar
nggak kelihatan gitu warnanya atau potongannya. Jadi di sini aku pakai manual. Nah di sini kita potong bagian yang ininya, gambar yang ini. Kita potong ke bagian tiangnya ini karena kita pakai transmisinya tiang ini. Oke, kalau udah kita coba play dulu. Nah di bagian ini dia udah. Nah di sini kalau bisa kita percepat ya. Nah di sini kita percepat karena di sini dia refleks teman aku lambat. Nah kalau udah kita coba untuk potong ininya. Nah di sini kalian bisa lihat di sini tuh refleks teman aku agak lambat ya. Harusnya dia cepat sih. Tapi kita bisa percepat videonya di sini. Cuman ini sebagai contoh doang. Nah, di bagian ini aku udah ada di belakang ini, di belakang video ini. Oke, teman aku kembali ke tempatnya. Dan ini dia naruh kameranya lagi biar nggak gerak. Karena di sini kita masking lagi layar bagian ini biar nggak kelihatan lagi. Kita buat lagi kayak yang di awal tadi. Nah di sini aku masukkan. Nah di sini di bagian ini sebelum aku masuk yang ini nih, kita screenshot lagi gambarnya atau kita SS, kita pencet layarnya ini. Kenapa nggak pakai foto yang tadi aja bang? Karena jadi kalau kita pakai foto yang tadi warnanya tuh udah pasti beda lagi karena cahaya setiap detiknya itu berbeda. Jadi kita ambil pas bagian udah pas mau masuk ini. Nah kita ambil lagi kayak tadi, kita tangkap layar dan simpan bingkai pada playhead. Oke, kalau udah kita pilih lapisan lagi kayak tadi, kita pilih media dan kita pilih chapter dan kita pilih yang baru tadi. Di sini kita tutup lagi bagian pas aku mau masuknya. Kita pilih yang ini, kita pilih ini, terus kita pasien lagi di tiangnya ini, maksud aku di tempat transmisinya. Oke, kalau udah kita coba play. Nah di sini aku kecepatan ya. Di sini kalian bisa atur kecepatannya biar nggak terlalu kelihatan hasilnya. Sebenarnya ini udah bagus juga sih. Sorry. Di sini kalian coba lihat di bagian ini. Nah. Oke. Jadi caranya itu kita ambil bagian dimana pas transmisinya tuh mau muncul atau keluar. Di situ kita tutup bagian di sebelah transmisinya atau objeknya, kita screenshot gambarnya, kesimpulannya kayak gitu. Intinya kalian jangan sampai settingan kamera kalian itu autofocus, karena kalau autofocus dia fokus terus setiap ada warna atau cahaya dia manual untuk fokus terus, jadi cahaya itu nggak nentu. Kalau saran aku mending kalian menggunakan manual fokus, jangan sampai autofocus. Oke, itu tadi caranya teman-teman, caranya untuk buat video yang kayak gini. Aku nggak tahu nama videonya apa. Di sini kita coba simpan aja. Kita pilih rasionya atau kualitasnya. Di sini aku coba untuk 7. Oke, kalau udah kita coba play. Kita coba lihat videonya. Kita lihat apakah dia smooth atau kelihatan saat pemotongan. Nah, di sini bisa kalian lihat ya. Gak kelihatan sama sekali untuk bagian di sininya, bagian tiangnya karena kepotongnya. Karena apa? Karena settingan di kamera aku nggak aku setting autofocus. Kalian akan ngenyadarin hasilnya itu pada saat kamera kalian autofocus. Warna bagian sini sama warna bagian ini tuh kelihatan banget bedanya. Makanya kita setting ke manual, jangan auto. Nah, kita coba percepat di bagian dimana aku pas masuknya. Nah
Jadi kayak gitu teman-teman caranya untuk buat video transmisi menggunakan tiang atau pohon, atau itu terserah kalian. Jadi caranya itu cukup mudah aja sih, kita cuman tempel foto yang sama dan warnanya pun gak beda. Intinya sih di autofocusnya itu teman-teman, jangan sampai kalian autofocus biar hasilnya itu bagus. Dan mungkin cukup sampai di sini dulu tutorial yang aku kasih tahu ke kalian gimana caranya untuk buat video sulap yang kayak di awal tadi. So kita ketemu lagi di tutorial selanjutnya. Jangan lupa di like dan subscribe channel aku biar kalian tuh gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Kita ketemu lagi di tutorial selanjutnya. See you next time.